Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di studio, kita kembali lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah suaranya kencang-kencang, makanya pasti pada nambah ya Bu. Udah sikat gigi? Belum ya, ketahuan kok hawanya ya. Masih ada yang bawa telur, bawa pete, dan jengkol ya. Mandi udah Bu? Udah. Semuanya pada belum ya. Nekat banget datang ke sini masuk TV nggak mandi nggak sikat gigi ya. Baik pemirsa, di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang hutang piutang dan kita akan langsung mendengarkan Mama memberikan tausiah. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Kalau utang kan wajib kita bayar. Kalau punya piutang kita wajib nagih kan Ma? Wajib. Oh wajib juga nagih. Jadi nggak boleh didiemin dulu. Nggak boleh. Oh nggak boleh. Ya silakan Ma tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita utang piutang. Utang piutang ini dua kata. Kata utang, kata piutang. Utang itu adalah uang yang dipinjam oleh seseorang. Sementara piutang yaitu barang yang dipinjam oleh seseorang milik seseorang. Jadi arti daripada utang piutang yaitu sesuatu barang atau uang milik mutlak daripada seseorang dipinjamkan kepada orang lain dengan catatan nanti suatu saat dikembalikan dengan jumlah yang sama. Itulah utang piutang. Kalau ada orang sudah meminjamkan sesuatu, artinya dia telah menolong orang lain. Dalam Islam saling tolong menolong kewajiban. Anda lihat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam dosa dan kebusukan. Jadi yang namanya meminjamkan sesuatu kepada orang lain artinya telah menolong. Hukum utang piutang ada yang wajib. Kalau orang yang minta tolong yang mau berhutang tadi butuh, anaknya sakit, suaminya sakit atau barangkali kecelakaan. Orang yang punya uang wajib memberikan hutangan. 2. Sunat. Itu niatnya menolong. Yang ketiga haram. Minjem duit dong buat teler. Nah itu haram. Minjem duit dong buat beli PSK. Beli apa nyewa dia? Nyewa itu nyewa. kan dibalikin lagi. Ya. Kalau beli milik dia ya. Iya. Nyewa buat gitu. Itu haram. Jadi kalau buat sesuatu yang dilarang itu haram. Kemudian yang namanya orang yang meminjam barang atau meminjam sesuatu. Ketika dia ngembaliin ditambahin. Misalnya Mama minjem duit sama Abdel 1 juta. Nih Del, sini Del. Nih Mama bayar Del 1 juta. Nah, makasih. Jadi 100.000 Del. Terima kasih ini Del. Ya, Nah boleh. itu boleh. Karena Abdel yang berpiutang tidak minta. Berbeda sekarang. Kata Abdel, mah boleh Mama minjem duit 1 juta. Dengan catatan ngembalinya 1.200.000. Nah dosa. Artinya Abdel ngambil untung. Yang namanya melebihkan piutang ketika dibayar artinya merupakan sebagian daripada memakan riba. Jadi hukumnya haram. Mengenai utang piutang, Rasul bersabda, Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Artinya kalau ada orang memberikan hutang kepada orang lain dengan niat ikhlas karena Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang selalu memberikan piutang kepada orang lain. Syaratnya 1, siapapun Anda yang berutang, bayar. Kita mapan kadang nyebelin. Giliran ngutang, melas-melas, ngenas pikarunya, bayar nah hese. Nah jadi, jadi yang namanya utang piutang, yang berutang tahu diri, yang ngutangin kan ngarepin. Abdillah tadi bilang, boleh nggak kita yang berpiutang lagi? Boleh. 1, 2, 3 kali ditagih kagak bayar-bayar, biarin serahkan kepada Allah, minta ganti yang lebih banyak. Tapi yang ngutang tahu diri, biar ntar dikasih minjem lagi, bayar dong. Jangan gaya kalau lagi minjem mendingan nes pikarunyangan dan mayar hararese. Iya. Jadi itu utang piutang.
Iya, begitu. Ibu punya utang? Utang kudungan? Iya, pasti. Kerudungan udah lunas semua, Bu? Bros? Sepatu? Apaan lagi yang belum ya? Baju. Ini yang masih menterelet nih masih berapa kali bayar ya? Abdeli, jangan tanya mulu sampai batuk nih kesian. Iya, oke. Baik, sekarang diberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan. Siapa yang mau nanya? Boleh angkat tangannya, yang punya utang silakan. Oh enggak, iya Bu, yang mau nanya, iya. Silakan, Pertanyaan Bu. bebas, Bu. Bebas, silakan. Mangga, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Widya dari KPPI Kabupaten Bogor. Ya. Mau tanya, Saya Ma, tanya, KPPI teh naon? Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Ibu perempuan? Dan berpolitik. Mangga. Mau nanya, Ma, Sok. kan kedua orang tua saya udah meninggal, Ma. Nah, Ya. bagaimana kalau kedua orang tua saya punya hutang, tapi kita anak-anaknya nggak tahu gitu. Apa kita mesti cari tanya kemana dia punya hutang? Apa kita berdoa aja kepada Allah bahwa hutangnya bisa kita bayar dengan amal yang kita sedekah gitu, Ma. Ya. Itu Ya, aja, Ma. Terima oke. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasanya yang lazim saya lihat di masyarakat kita, ketika mayat akan dibawa keluar dari rumah, mau dibawa ke masjid disolatin, itu ada wakil keluarga. Hadirin sekalian, ayah saya telah meninggal dunia tadi jam sekian. Sekarang mau disolatin dibawa ke masjid. Seandainya dia punya utang kepada siapapun yang hadir, tolong lapor kepada keluarga. Dari mulai saat ini hutang dia beralih kepada kami keluarganya. Ntar kan pas pada ngasih tahu. Nah, jadi jangan hanya berdoa, nggak cukup. Hutang dibayar sama doa kagak ketutup tahu. Jadi yang namanya utang dibayar dengan apa yang dia diutangin gitu. Jadi makanya ketika ada orang yang meninggal dunia, keluarkan dulu semuanya kewajiban orang yang meninggal, termasuk utang piutang. Kalau bersisa baru bagi waris. Di kita mah utang belum dibayar bagi waris duluan, itu yang salah. Gitu. Hutang heula bayar, Hela Bu ya. baru dibagiin. Iya, Begitu Cece. Hutang uang bayar KPPI. uang. Iya. Hutang hela bayar hela. Iya. Oke, kita akan break dulu sebentar. Nanti ibu-ibu yang ingin bertanya masih ada kesempatan. Kita pisah dan nanti kita kembali tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Dan saya akan sapa dulu majelis talim yang hadir di pagi hari ini. Dari majelis talim Al-Falah. Waalaikumsalam. Al-Falah dari daerah mana, Bu? Wah, Dekat tetangga SBY. SBY ya. Salam ya buat Pak SBY ya. Bilang saya nggak bisa datang ke rumahnya nanti ya. Kalau kagak diundang, iya, ditolak. kagak diundang lah, iya. Majelis Talim HPMT Kecamatan Cibinong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada berapa, Bu? 24. Ya memang pulang dari sini ibu-ibu langsung jadi panitia perkawinan siapa, Bu, ini, Bu? Jadi kayak omong tamu ya. Lalu Majelis Talim. Bajunya keren ya dia, kayak orang Iya, deh. pemandangan. Lunas ya, Bu? Lunas? Yakin? Yakin. Dari Majelis Talim KPPI Kabupaten Bogor. Iya, ini Pulang umroh bajunya hari ini. iya, ada berapa, Bu, ini, Bu? Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Iya, perempuan semua, Bu? Yakin? Udah pernah dites? Oh, alhamdulillah. Ya, oke. Baik, pemirsa, tema kita adalah hutang piutang. Sebelum ibu-ibu bertanya, saya akan bacakan dulu pertanyaan Anda yang sudah Anda kirim melalui fanpage Facebook dari Imas Kodariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Mas, saya mau bertanya tentang sholat wajib sama sholat sunat rawatib, boleh atau enggak dikerjakannya di rumah? Saya mohon jawaban dari Mama. Siapa itu? Imas. Imas cewek kan? Iya, Kodariah. Yang namanya sholat wajib, sholat rawatib boleh dikerjakan di rumah. Sholat rawatib yaitu sholat sunat yang mengiringi sholat wajib kita. Ada yang mu'akad, ada yang goer mu'akad. Yang mu'akad 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum lohor, 2 rakaat habis zohor, 2 rakaat habis maghrib, 2 rakaat habis isya. Itu yang mu'akad, mendekati wajib tapi di atas sunat. Yang kedua ada yang goer mu'akad, sunat biasa bukan yang mendekati wajib. Yaitu 2 rakaat sebelum lohor, 2 rakaat habis zohor, 2 atau 4 rakaat sebelum asar,
2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Boleh di rumah. Boleh di rumah begitu ya. Begitu Imas Kodaria. Sekarang langsung saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, yang punya utang, yang punya piutang. Ya, Itu silakan yang Bu. kondangan. Silakan. Panitia, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mah, nama saya Iyar Sugihartini dari HPMP Kecamatan Cibinong. Ayo Nong. PMP teh naon? HPMT, HPMT Himpunan Persaudaraan Majlis Taklim Cibinong. Cibinong. Ayo Nong. Iya. So, Silakan Mah, Nong. saya mau tanya, kira-kira pendidikan seks dimulai dari sejak kapan anak-anak sekarang Ya. gitu? Itu aja Mah Ya. yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kalau kata ahli pendidikan sekarang, Ya. semenjak dini anak-anak SD sudah diberikan pendidikan ke situ. Tapi dalam aturan agama Islam karena itu merupakan insting, bawaan, itu hidayah gharizah, hidayah insting dari Allah. Nanti dengan sendirinya dia akan tahu. Cuman udah dewasa tinggal mengarahkan. Yang saya khawatir dalam tanda kutip, kalau semenjak kecil diberikan pelajaran tentang seks itu anak-anak, khawatir dia pengen nyoba malahan jadi gawat. Begitu. Ya. Jadi itu kan insting, bawaan, fitrah, gorizah. Itu dari sononya. Itu mendingan kita ikut alur aja anak-anak. Ketika dewasa baru diberikan pendidikan tentang biologinya begini. SMA-an lah. Ya. Begitu Ibu Cibinong. Ayo Nong. Ya, baik. Yang berikutnya masih ada yang ingin bertanya nih? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Haji Masria dari Majelis Taklim Al-Falah, Mangga. Ya, mangga. Cikeas. Iya, Iya. Cikeas. Dekat SBY. Iya. Cikeas. Saya mau tanya Mah, Sok. kalau misalkan kan kalau hutang ke bank gimana Mah itu hukumnya? Gitu aja Mah. saya Bayar apa asal- enggak gitu? Enggak, maksudnya kan Haram boleh apa gitu enggak ya? gitu. Misalkan Iya. kan kita Ya. ya Iya. gitu aja Mahnya. Iya, itu Assalamualaikum. aja lah. Iya. Kan kita kan gitu mah Ya. ya. Jadi MUI sudah sepakat. Bunga di bank itu haram. Itu termasuk riba. Kecuali bank yang syariah. Itu sudah kesepakatan daripada MUI. Cuman masalahnya kita negaranya bukan negara Islam. Buah si malakama. Di bank itu katanya tidak boleh. Sementara di negara kita itu didominasi Iya. oleh bank-bank konvensional. Kenapa? Karena negara kita bukan negara Islam. Cari amannya apa Bu Badiah? Cari amannya, cari aja kita urusannya dengan bank syariah. Saya rasa itu lebih aman Bu. Iya. Ya. Kalau terlanjur punya utang mah sama bank biasa, Segera selesaikan. kan ada bunganya. Kita Ya. bayar juga Ya, bunganya. selesaikan dulu Ya. masalahnya. Kita mohon kepada Allah diampuni. Nanti suatu saat urusan kita dengan bank syariah Syariah. itu lebih aman. Iya. Begitu Ibu Aji, Mas. Iya, sama-sama Ibu. Iya. Taruh aja situ. Taruh aja nggak situ Bu. repot-repot. Iya. Oke, yang ingin bertanya lagi masih ada kesempatan. Silakan yang dari sini ya, boleh mic-nya ya. Jatuh. Jatuh. Apaan yang jatuh? Udah Bu? nyala Bu itu Bu? Iya, diambil dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Tuti. Ya Ibu Tuti lebih dekat Bu, lebih ya. Ibu Tuti Ngomongnya agak kencang. Ibu belum makan? dari Ya. sudah Bu, cuma Iya. lagi kurang sehat. Oh, Oh, kurang iya, sehat, maaf, mudah-mudahan sembuh ya. Nama saya Ibu Tuti dari Majelis Taklim Al-Huda Ya. Cibinong, Ya. Bogor. Ya, Saya mau bertanya kepada Mamah di luar tema, iya, yaitu mengenai Al-Fatihah itu ada 7 ayat. iya. Yang pertama itu kan Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kenapa di Arab sendiri kalau dalam sholat itu tidak memakai Bismillah? Iya. Sekian Oke, dari baik. saya. Terima Iya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tuti, nanti pertanyaannya akan dijawab Mama setelah kita break sebentar, Ma. Ya. Mama Dede akan menjawab pertanyaan mengenai Al-Fatihah yang bismillahnya ada yang dibaca, ada yang enggak ya. Kita akan dengarkan jawabannya setelah kita kembali tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Dan masih ada beberapa majelis taklim yang belum disapa, saya akan sapa dulu dari Majelis Taklim Al-Huda 1.
Waalaikumsalam. Kayaknya jawabnya ragu-ragu ya Bu ya. Majelis Talim Al-Huda 2. Ini kenceng deh. Iya, ini kencang. Yang Al-Huda 1 makanannya diambil semua sama Al-Huda 2 ya. Terima kasih sudah hadir di sini dan sekali lagi Ibu persiapkan pertanyaan karena masih banyak waktu untuk bertanya tapi Mama akan menjawab dulu, Mah. Al-Fatihah kalau di Mekah katanya ada yang dibaca, ada yang terdengar, ada yang nggak terdengar baca bismillahnya itu, Mah. Bismillahirrohmanirrohim, ada dua pendapat ulama. Pertama, ulama mengatakan Bismillahirrohmanirrohim merupakan bagian daripada ayat Al-Quran. Bismillahirrohmanirrohim 1. Alhamdulillahirrabbilalamin 2. Ar-Rahmanirrohim 3 dan selanjutnya. Ulama kedua mengatakan kalimat basmalah itu adalah pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Artinya kalau baca Al-Quran tidak wajib dibaca. Kalau yang pertama karena merupakan bagian daripada ayat wajib dibaca. Anda mengikuti yang mana? Silahkan, dua-duanya diperbolehkan karena masing-masing punya alasan. Iya, begitu Ibu Tuti. Iya, oke ya. Tisunya udah diambil lagi Bu yang jatuh tadi? Sudah ya, oke baik sekarang giliran ibu-ibu yang ingin bertanya lagi. Dari mana yang belum? Nah, Al-Huda 1 yang suaranya lemes. Ya silakan. Berdiri Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Al-Huda 1 Cibinong. Iya, Nong. Saya mau nanya Mama, Sok. bagaimana hukumnya kalau orang nyelidikin utang orang gitu. Hah? Udah segitu. Masa orang nyelidikin utang sapi? Iya. Maksudnya gimana? Gimana Bu? Nyelidikinnya gimana Bu? Boleh pakai mic Bu? Diri aja Bu, ya diri ya. Nyelidikinnya gimana? Langsung. Nyelidikinnya pengen tahu gitu, semua diselidikin. Padahal bukan dia yang punya ngutangin. Ya manusia semua kan punya utang. Iya. Gitu. Enggak, saya mah enak banget Del, kamu punya utang ada. Enggak, Gue mah udah nggak nerima, dibilang manusia semua. Iya. Kagak, saya mah kagak. Berarti kita bukan manusia dong ya. Semua gitu aja nanyanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Waalaikumsalam pemirsa, warahmatullahi wabarakatuh. apa yang Anda katakan saya tidak merasa. Banyak yang punya utang, gue mau kagak punya utang, kata dia semua manusia punya utang. Iya. Pantang utang. Iya. Jadi kalau ada tetangga atau orang lain nyelidiki si jalan punya utang enggak, itu artinya ngorek-ngorek kesalahan orang. Wala tajassasu, jangan ngorek-ngorek kesalahan orang sama dengan memakan bangkai saudara yang sudah mati. Maka itu hukumnya deodo esasa. Tak utu, tak iti. Iya. Ututi iya. Begitu Bu ya. Udah nggak usah nyelidik-nyelidik lagi ya Bu ya. Ya terima kasih. Ya baik. Jadi kalau- orang punya utang sebodo amat urusan iya. dia. Bukan utang sama kita ini ya. Iya. Pemirsa, kita akan saksikan tayangan berikut ini. Tetangga saya ada cerita, ayahnya meninggalkan hutang begitu banyak. Ternyata anak-anaknya kaget, ayahnya banyak hutang untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anaknya. Hutang itu banyak sekali dan dari beberapa orang. Pertanyaan saya, bagaimana sebagai anak melihat perbuatan ayahnya yang tidak terpuji dan malu karena banyak hutang? Apa harus dibayar lunas, sedangkan anak-anaknya belum bisa bayar hutang? Bagaimana tuh, Mah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si bapak ini bilang, ayahnya ini punya utang buat makan hari-hari, buat nyekolahin anak-anaknya. Artinya buat kebutuhan anak-anaknya. Anak-anaknya bagaimana? Bayar rame-rame. Nanti ketika anaknya punya duit, bayar catat sekian-sekian. Karena itu buat kebutuhan kalian. Jadi karena buat kebutuhan nyekolahin anak-anak, kasih makan. Mungkin orang tua yang gak mampu, ngutang sana, ngutang sini. Ya anaknya resiko buat kehidupan mereka. Wajib bayar. Pembagiannya gimana Mah? Berapa besar si anak? Siapa yang mampu aja dia. Ah gitu, Gitu. ya. Nggak usah dibagi-bagi. Iya, begitu ya. Bapak benar-benar terjawab dan terbayar hutangnya dengan segera. Gitu Mah. Berapa lama dia harus waktunya Mah? Ada Sesuai waktunya? dengan kemampuan yang ada. Yang berpiutang juga ngerti kondisi Nah, itu dia dia. gimana. Gitu. Hmm. Jangan digujag-gujag ditagih kalau nggak ada apa yang mau dibayarin. Iya. Oke, baik. Sekarang masih ada lagi kesempatan ibu-ibu dari Majelis Talim yang ingin bertanya. Dari sini boleh? Ya, silakan Bu. Ya. Panitia pernikahan ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Susi dari Susu, HPMT SIC. Kabupaten Bogor. Iya. Bukan T ya? Iya. S. Iya. Saya mau bertanya tapi di luar tema Iya, ya, Tembok Mas. ya, orang luar India. tembok ya. Mas. Terkait dengan Idul Kurban nanti, Ya. bagaimana pendapat Mama kalau seandainya kita berkurban atas nama orang yang sudah meninggal? Ya. Itu yang pertama. Boleh Ya. juga, Mah? Satu aja Bu ya. Satu aja. Iya. Emang ada yang dua yang meninggalnya? Enggak kan cuma satu ya. Baik Mas, silakan Pak. Korban itu ibadah. Yang wajib ibadah hanya orang yang hidup. Kalau orang sudah meninggal nggak usah kita Ya. korbankan. Tapi korban atas nama saya pahalanya buat yang meninggal. Kayak macam kita baca Yasin, baca tahlil. Itu kan yang baca kita. Pahalanya niatkan buat yang meninggal. Sekali lagi, korban itu ibadah. Yang wajib ibadah hanya orang yang hidup. Seandainya dia itu udah meninggal, nggak wajib dikorbanin. Kecuali kalau seandainya lagi hidup dia mampu tapi tidak korban, itu hutang wajib atas nama yang meninggal. Bedakan ceritanya. Ya. Kenapa? Perlu diomongin nggak ke tukang potongnya gitu mah bahwa ini? Oh boleh. Iya. Boleh. Mah tukang potongnya itu harus nyebutin nama nggak sih mah? Harus. Misalnya, ini korban buat Dede Rosida, tapi niatkan pahalanya buat Sarifudin, suami saya, itu boleh. Termasuk akikah juga begitu mah? Akikah juga yang Akikah motong? mah hutang, Del. Enggak, maksudnya si pemotongnya harus ngomong gitu. Ini Nah untuk iya, akikah. inna malu biniat, wa inna malikulli imri'in manawa. Jadi gitu Mbak Susi. Jadi disebut namanya atas nama saya, tapi niat pahalanya buat si Anu. Ya, begitu Ibu Kecuali kalau lagi hidupnya dia orang kaya, tapi tidak korban, itu hutang langsung atas nama dia. Kembali Ya. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita pisah lagi sebentar dan kembali lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan dan pembahasan kita mengenai hutang piutang. Sebelum saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu lagi, masih ada pertanyaan yang akan saya bacakan yang sudah Anda kirim melalui email kali ini. Yang mengirim adalah Bapak Andri Sucipto, mengirimkan ke hatikehati@an.tv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya mau nanya, orang tua beda agama, ibu Islam, ayah Nasrani, tapi tidak aktif. Saya 3 bersaudara mah, kebetulan saya anak pertama dan adik yang paling kecil perempuan. Yang ingin saya tanyakan, gimana mah masalah perwalian untuk adik saya kalau menikah? Bolehkah saya atau langsung wali hakim? Kalau misalnya saudara kandungnya ini sama-sama muslim, boleh. Boleh. Tapi kan dia dari pernikahan yang beda agama dua-duanya. Insya Allah tidak masalah. Nggak apa-apa Mudah-mudahan, ya. karena saya yakin waktu pertama mereka pasti muslim kan. Iya, begitu Andri Sucipto, terjawab pertanyaannya. Baik, yang berikutnya lagi kesempatan untuk ibu yang hadir di sini, ada yang ingin bertanya? Ya, Itu dia, yang itu dari tadi tuh, yang Mana? hijau tuh. Oh iya, iya, Bu. Ngacung aja Iya. udah 17 kali ngacung. silakan Bu ya. Sampai pegel tangannya ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Malia dari Majelis Taklim Al-Huda 1. Iya. Ya. Mah disuruh teman saya nih nanya. Yes, disuruh, sok. ya. Mau aja Bu Iya, Nuria silakan. disuruh-suruh. Tapi dia minta pendapat sama saya kan nggak tahu. Iya, silakan disuruh. Dia kan banyak utangnya, anaknya 5, yang 2 udah kerja, yang 3 masih sekolah karena banyak kekurangan jadi dia Ngutang. utang. Ya, terus? Terus anak yang udah kerja ngusir ibunya, sekarang ada di rumah saya. Ya, terus pertanyaannya, Pertanyaannya bagaimana tuh mah? gimana tuh mah? Yang namanya Keluarnya. emaknya ngutang itu kan buat kebutuhan anaknya. Iya. Termasuk nyekolahin anaknya yang sekarang sudah kerja. Iya. Harusnya tuh anak tahu diri. Dengan penghasilan dia dicicil dikit-dikit. Kalau begitu, kalau tahu anaknya begitu nggak usah ngutang-ngutang, sebodoh lu aja. Iya. Terserah mau gede mau enggak. Jadi anak tahu diri. Kondisi orang tua tidak mampu, harusnya bantuin, bukan diusir. Jadi anaknya durhaka. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terjawab pertanyaan yang nyuruh dan Macem-macem ya. yang berikutnya masih ada lagi kesempatan kepada ibu-ibu. Ya, silakan Ibu. Di atas sana boleh mic-nya? Mangga. Iya. Ini disuruh siapa lagi nih? Ya.
KPPI. Disuruh tetangga. Iya. Disuruh tetangga kata dia. Sudah nyala itu Bu, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imas Mariati dari Majelis Taklim FKPPI Kabupaten Cibinong. Ya. Ya, Nong. Saya mau tanya, Mah. Ya. Ini saya sekedar mau tahu, ada salah satu keluarga yang keluarganya berpisah antara suami dan istrinya dan sementara punya anak. Nah terus setelah berpisah untuk pendidikan anaknya tidak dilanjutkan gitu. Nah sementara orang tua lelakinya mau pergi haji. Jadi lebih yang saya pengen tahu, lebih baik dari seorang laki-lakinya itu, dari seorang bapak itu mengutamakan pendidikan anaknya dulu atau dia pergi haji dan mengajak istrinya yang baru gitu. Baru. Ya. Iya. Muda Terima berarti. kasih. Ya. Imut, istri muda. Ya oke. Terima kasih Ibu Imas. Jadi yang namanya ayah ini artinya tidak tanggung jawab. Berani bikin anak tapi nggak berani nyekolahin. Makanya jadi perempuan kerja. Cerai sama laki kita ngambil anak kita bisa nyekolahin. Daripada tinggal diem aja jadi perempuan. Oh. Gitu. Oh. Tidak bisa nyalahkan orang. Kita koreksi diri kita. Kenapa kita nggak nyekolahin anak? Jangan nyalahin bapaknya mulu. Kita nggak mikir dong. Laki mulu Kerja, disalahin. laki mulu disalahin. Jadi saya tidak bercanda loh. Saya nggak bercanda. Selama ini selalu saya banyak orang perempuan curhat. Mama, dosakah bapaknya anak saya kadang nggak ngasih biaya? Saya tanya, Anda kerja enggak? Enggak. Ya terang aja, lu yang dosa, jangan bikin dosa orang mulu. Kita juga dosa, kenapa kita nggak nyari duit? Kenapa kita nggak usah? Kan kita bisa usaha ngapain kek? Yang penting bisa hidup. Jangan mikirin dosa orang. Tapi tanya dengan diri kita, apa yang sudah saya kerjakan? Begitu hidup mah. Biarin dia yang dosa, tapi kita berusaha. Iya. Nah, tapi sebenarnya kewajiban seorang bapak terhadap anaknya yang udah pisah gitu Mas. Sampai kapan Mas? Ini sekolahnya udah yang SMA namanya mantan. Iya. Suami ada mantan, istri mantan. Anak mah sampai kiamat anak kandung dia. Darah dagingnya tetap ngalir. Begitu tanggung jawab laki dong. Mana sebagai suami punya tanggung jawab sama anaknya? Begitu dong. Tadi perasaan belain laki ya. Itu jadi kita yang ini apa? Tapi mana yang harus didahulukan Mah? Sekolah atau naik haji? Pendidikan anak dulu. Karena yang namanya haji mah istitoa. Pendidikan anak mah kan bertahap tiap bulan berapa. Haji mah sekaligus. Bayar tuh anak berapa susahnya sih. Itulah kenapa laki-laki kalau sudah jatuh cinta dengan perempuan lain. Dia lupa dengan bini yang pertama sama anaknya. Ya begitu ya Bu Imas. Ya oke baik kita break dulu. Nanti kita kembali lagi tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Baik pemirsa kita lanjutkan lagi, tema kita masih hutang piutang dan ibu-ibu sudah ada yang batuk. Kita batuk bareng dulu ya Bu ya. 1, 2, 3. Aha. Nah ya jangan batuk lagi sampai Isya ya. Oke kita akan berikan kesempatan sekarang kepada ibu-ibu yang masih ingin bertanya. Boleh bertanya di sesuai tema maupun di luar tema. Ya. Itu dari tadi nih. Iya Mama. ini juga dari tadi. Oh iya kondangan. Iya akhirnya diri juga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa gatal Bu? Nama saya Garuk-garuk deh. Iya. Nama saya Haja Ami dari Majelis Taklim Al Huda Cibinong. Iya. Saya mau nanya dulu, mama saya pernah pesan gini katanya, rumah emak pakai ngaji ya, sekarang dikontrakin sama anaknya bagaimana? Bagaimana Mama? Saya tanya dulu. Waktu ibu Anda meninggal dunia sudah bagi waris belum? Wah, ya. Udahnya kenceng banget ya. Ada rumahnya aja. Masih ada ya, rumahnya. Jadi itu buat pengajian, jadi salah adiknya. Mana dia adiknya ikut gak? Enggak, di rumah. Salam ya dari saya. Itu tidak boleh, karena itu maksud emaknya biar pahalanya ngalir. Itu bete emaknya. Jadi adiknya salah. Adiknya mata duitan, Puami. Udah dikontrakin sekarang. Ya bilang sama adeknya jangan dikontrakin, harus buat ngaji, buat pahala. Saya udah bilang bahwa nanti mau dipakai ngaji abis lebaran gitu. Udah dikontrakin. Gak apa-apa ya, amanat juga gak apa-apa, gak dilaksanain ya. Harus dilaksanain. Dia jawab sendiri, iya. Po Ami, ntar lu, Po Ami nanya apa pengen pengakuan dari orang. Kalau Anda nanya saya jawab, salah adek Anda. Salah ya. Harusnya buat ngaji. Kenapa jadi kontrakin? Ngapain lu jawab sendiri kalau nanya? Iya. Jadi Po Ami sekali lagi.
kalau Anda bertanya sama saya jawab, adek Anda salah. Karena itu hak buat umat. Artinya emaknya udah ngewakafin buat pengajian. Jadi salah kata saya. Kalau Pak Ami jawab kagak ngape-ngape, itu tanggung jawab Anda. Saya bertanggung jawab. Tapi jangan dikontrakin. Udah males ngomong lagi sama saudara gitu. Udah pernah Iya. bilang bahwa nanti Mic-nya lebaran kencengan baru dikit, dideketin nih. mau dipakai ngaji, tapi setelah saya ke sana udah dikontrakin. Ipan Tinggal dijawab ngomong nggak doang, boleh. kagak boleh lu kontrakin. Emak kita bilang buat ngaji. Iya. Udah nggak berani ngomong. Udah nggak berani ngomong, udah males. Tetangganya yang ngomong, Udah tetangganya. males apa nggak berani sebenarnya ya? Makasih. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berarti wabarakatuh. Po Ami adeknya galak deh. Iya. Padahal dia tinggi gede kagak berani. Iya. Gitu Po Ami-Ami, lalang kupu-kupu ya. Oke, baik, ini mah ada titipan pertanyaan nih dari Angga nih mah. Tetangganya dia bikin TPA, tapi pinjam duit dari bank konvensional. Gimana tuh mah? Bikin TPA-nya gratis nih mah. Masih ada sangkutan utangnya di bank konvensional. Segera selesaikan utangnya Angga. Mudah-mudahan mohon kepada Allah mungkin ketidakpengetahuan dalam tanda kutip. Ketidakpengetahuan tentang ilmu ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dengan gratisnya. Mudah-mudahan saja semuanya jadi baik. Dan nanti kalau suatu saat berhubungan dengan bank syariah. Itu lebih aman. Begitu Angga. Segera selesaikan Angga. Iya, gitu ya. Angga apa? Katanya orangnya udah meninggal, dianggap lunas sama banknya. Ya lo nggak usah nanya, enggak kalau emang udah dianggap lunas Kalau dia nggak lunas kan kagak. Mau lu deh. Minjem 10 miliar, besok langsung meninggal. Deh lunas deh. Pak Ami aja lah, mau duluan Pak Ami. Apa meninggal ya, begitu ya. Oke Angga, lunas sudah utangnya ya. Baik, yang berikutnya masih ada kesempatan. Ya, di sini ini Bu ya. Ya, mangga Bu. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Umi dari Majelis Taklim Al-Huda 2 Cibinong. Ya. Saya mau tanya Mah, Ya. saya mempunyai adik yang lumayan ekonominya. Nah ketika kakak dan adiknya datang tuh selalu dia berprasangka buruk, mau minjem, mau minta begitu. Jadi Padahal kami, kita silaturahmi ya. ya termasuk kemarin Lebaran. Dia nggak mau datang tapi kami yang datang, malah disangka seperti itu. Sehingga kami kakak adik itu mau ke sana males. Padahal saya tahu bahwa memutuskan silaturahmi itu dosa. Iya. Terus bagaimana sikap kami Mah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda lihat surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu tanimu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Hei orang yang beriman, jangan kamu suka berprasangka. Prasangka itu adalah dosa. Artinya saudara Anda ini dosa. Mentang-mentang dia orang kaya, dia duitnya banyak, hartanya banyak. Saudara yang datang disangkanya meminjam mulu. Artinya di benak dia ini ngeres. Menganggap orang lain susah, pasti nyusahin dia. Tunjukkan sama dia bahwa kalian saudara itu nggak akan minta, nggak akan minjem ke dia. Jadi kita jaga arusan apapun jangan minjem ke dia, biar dia tahu diri. Tapi tetap Anda harus kepada dia silaturahmi. Apapun sangkaan mereka, kata Nabi, ayyafu amman dzalamaka, memaafkan orang yang zalim kepada kamu. Dia zalim, biarin. Mohon sama Allah biar dibuka hatinya, biar dia sadar bahwa kita hanya silaturahmi karena Allah, bukan karena harta kekayaan. Ya. Kalau ada urusan jangan ngomong sama dia, cuekin aja biar dia tahu bahwa kita nyusahin dia. Ya, begitu Ibu. Iya, baik satu pertanyaan lagi Mangga. masih. Ya, silakan ini sebelah sini ya. Tadi udah. Mangga. Boleh mic-nya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dian Siregar dari KPPI Kabupaten Bogor akan bertanya kepada Mama bagaimana hukumnya orang yang punya hutang terus dia susah bayar dan yang punya menghutangi yang berpiutang susah menagihnya jadi melalui orang lain seperti debt collector gitu. Ya. Hukumnya itu seperti apa? Nah, misalnya dia janji hari ini mau dibayar, ternyata tidak. Bolehkah kita juga istilahnya mengambil sesuatu barang dari dia? Gitu, karena Tidak boleh sama sekali. Itu hak orang. Kalau orang tidak bisa bayar, ambil kulkasnya, ambil AC-nya, itu nggak boleh. Kalau misalnya dia menjanjikan seperti itu, misalnya saya jaminkan ini kalau saya nggak bisa bayar minggu depan misalnya gitu. Boleh kalau dia bilang jaminkan itu, cuman kata saya begini, kalau ada orang nggak bisa bayar,
kita nggak usah galak-galak amat. Iya. Walaupun dia tidak bayar, masihkah Anda punya makan, kenyang? Masihkah Anda punya pakaian? Masihkah Anda punya rumah? Kalau saya mendingan ikhlaskan, minta sama Allah, ganti dengan yang lain. Karena kesia-siaan, kita jadi kesel, kita jadi marah, gebentak orang jadi dosa, bisa-bisa kekerasan. Ingat nggak ada yang meninggal gara-gara debt kolektor kan? Iya. Lebih baik ikhlaskan, minta sama Allah. Ya Allah, saya doakan biar orang itu banyak rezekinya biar buat saya. Atau ya Allah, ganti dari arah yang lain. Itu lebih baik saya rasa. Ya, gitu Terima ya. kasih. Begitu Ya. Ibu Siregar. Terima Iya. kasih. Ya. Iya. Bahkan hadis Nabi mengatakan, Del, kalau ada orang yang berutang, itu yang namanya makanannya pun jangan digoreng. Maksudnya duit yang buat beli minyak goreng lebih baik buat nyicil hutang. Iya. Uangnya dari bank, Mas? Kenapa? Kalau uangnya dari bank, Misalnya? misalnya jaminan gitu, misalnya misal nih contoh misalnya jaminan misalnya ibu ini gitu ya, tapi uangnya uang bank gitu, bukan uang pribadi. Oh, iya. Jadi misalnya ibu ini punya yayasan dia misalnya dipakai jaminan, sementara dia tuh Resiko. Oh gitu. Kalau Yang pakai jaminan perantara sih, ya. itu yang wajib menanggung hutangnya. Oleh karena itu pemirsa, Anda jangan sembarangan berani menjaminkan diri buat orang lain. Tanggung jawabnya di akhirat. Kenapa berani ngejamin? Tanggung jawab dia yang bayar. Iya. Begitu dalam Islam. Kalau memang udah perjanjian ada jaminan mah harus diberikan. diambil. Iya, gitu ya. Jadi Oke. jangan sembarangan. Saya yang bayar utang nanti kalau dia nggak nape-nape. Kalau dia kenape-nape, berani nggak kita benar-benar? Makanya jangan sembarangan. Karena itu adalah wajib dibayar. Iya, Begitu oke. dalam fikih. Baik, sekarang waktu kita mendengarkan Mama memberikan kesimpulan. Silakan, Ma. Pemirsa, yang namanya utang piutang, yaitu memberikan pinjaman kepada seseorang dengan jaminan nanti dia akan membayar dengan jumlah yang sama kepada orang tersebut. Iya. Yang namanya utang piutang ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang haram. Kemudian rukun utang piutang. Yang pertama ada yang berutang, yang kedua ada yang berpiutang, yang kedua adalah lafaz, yang ketiga yang berpiutang, yang utang adalah lafaz, kemudian yang terakhir yaitu ada barang yang dipinjamkan. Ini rukun daripada utang piutang. Kalau ada orang yang membayar sesuai dengan yang dia pinjam, itu bagus. Tapi Nabi mengatakan kalau dilebihkan itu lebih baik. Artinya kita tahu terima kasih. Tapi kalau yang berpiutang yang minta itu dosa. Karena itu merupakan bagian daripada riba. Iya, baik. Terima kasih ibu-ibu yang hadir di sini. Mudah-mudahan pulang dari sini kalau ingat punya utang dibayar lunas semua ya Bu ya. Termasuk utang baju, utang selendang, utang kerudung semua ya. Pemirsa, insya Allah besok jam 6:30 kita masih bisa ketemu lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.